Halo, ketemu lagi sama Mas Edwin Service. Kali ini kita akan merekam ya, bagaimana cara memasang LCD touchscreen ya. Ini kondisi HP renyek ya. Hal yang pertama dilakukan adalah melepas dulu mesinnya ya. Ini contohnya adalah HP Redmi 4X ya. Kondisi LCD dan touchscreennya hancur lebur ya. Ya, ini kebetulan yang punya ini nungguin ya. Nah, jadi yang punya ini beli sendiri LCD touchscreennya di online, minta tolong saya untuk memasangnya ya. Jadi saya cuma membantu untuk masangnya aja. Jadi nanti ongkosnya ongkos masang ya. Ya, kita lepas semua soketnya di sini ya. Ini Redmi 4X ini lumayan kuat ya mesinnya ya. Salah satu HP favorit saya. Semua soket dilepas ya. Dilepas soket power ya, terus mesinnya tinggal dilepas saja seperti ini ya. Soket-soket touchscreen, LCD, soket port USB ya dilepas. Nah, ini dia. Nah, ini sudah kita lepas. Ini adalah soket touchscreennya ya, atau layar sentuhnya ya. Kita lepas seperti ini ya. Ini sudah semua. Semua ya, kita tarik ya. Ini adalah LCD ya, soket LCD ya, atau fleksibel LCD. Nah, ini akan tembus ke sebaliknya ya, di sini. Ini kebetulan ini pernah diganti dulu LCD-nya di counter ya katanya, tapi kok lemnya kok kayaknya nggak kuat, ini yang ditarik gini aja lepas ya. Mungkin lemnya kurang banyak atau memang udah usia ya, jadi lemnya udah nggak rekat. Nah, ini posisi LCD-nya hancur lebur ya. Hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah ini membersihkan sisa-sisa lem ya. Sisa-sisa lem ini kalau tidak dibersihkan nanti akan menyebabkan posisi LCD mengangkat ya. Jadi ganjel ya. Ini kan lem yang bekas LCD yang dulu ini kan lemnya udah kering ya, keras, jadi dia akan ganjel. Kan nggak enak kalau ganjel ya. Kita bersihkan dulu semuanya ya menggunakan cutter ya. Kalau saya menggunakan cutter ya, nanti dibersihkan semua lemnya. Nah, supaya kita saat memasang LCD itu pas ya, atau presisi. Nah, ini kita buka dulu boxnya ya. Ini boxnya beli dari online ya. Ini dia paketnya, di bawah dari toko Live Future. Nah, jangan terima bila segel rusak. Iya ya, harus beli yang masih bersegel ya. Nih dia, keamanannya sih oke ya. Ditambahin styrofoam ini untuk ganjel biar nggak kocak di dalam ya. Nah, ini dia. Apa ini di dalam nih? Oh, kita dapat beberapa kartu. Ini tokonya berarti nggak kaleng-kaleng ini ya. Ada jasa service center, service kontak servisnya juga. Nah, ini harap cek fisik barang sebelum tes. Catat garis rusak blank saat proses pemasangan tidak bergaransi. Waduh. Nah, jadi ini kalau misalnya ada kerusakan karena proses pemasangan yang salah, maka tidak bergaransi ya. Cara pengetasan LCD full set. Ini cara ini contohnya HP-nya kok Samsung ini, padahal kalau HP Xiaomi beda ini caranya ya. Kalau HP Samsung ya bisa dicoba kayak gitu, tapi kalau HP Xiaomi kayaknya nggak bisa, soalnya kan soketnya atas bawah ya. Kalau ini kan atas semua kalau Samsung ya. Nah, ini seperti ini, garis, getar, blank ya. Nah, ini untuk panduan saja biar kita tetap dapat garansi jika ada kerusakan atau cacat barang ya dari tokonya ya. Tapi kalau cacat setelah pemasangan tidak garansi, makanya kita diminta untuk merekam saat unboxing ya. Nah, ini dia, kita tes dulu ya. Ini belum dikasih lem ya, kita tes dulu. Nah, kita tes apakah LCD-nya hidup atau garis atau pecah. Kondisi fisik sih masih oke ya. Saya lihat kondisi fisik oke ya, karena baru ya.
Soalnya saya pernah pengalaman beli LCD di online juga seperti ini, satu set ya. Tapi kayaknya touchscreen-nya itu LCD-nya apa touchscreen-nya itu bekas pernah dipasang ya, ada bekas lem ya. Kalau ini masih mulus, ini masih kinclong lah ya. Nah ini kita coba pasang dulu. Kita pasang nggak usah semua, kita pasang ini aja soket LCD, soket touchscreen sama tombol power ya. Nanti kita tesnya nggak usah pakai baterai ya, ini cukup tes nyala aja. Kondisi LCD sekilas kelihatannya bagaimana, apakah ada garis atau tidak. Kita colokkan saja dengan kabel USB ya. Kalau muncul gambar, nah jernih ya. Oh, berarti bagus ini posisi ya, LCD-nya bagus ya. Lalu kita cabut, kita tekan tombol volume bawah, kita colokkan LCD, maka akan muncul gambar robot hijau ya, fastboot. Nah, jernih ya, nggak garis ya sama sekali ya. Nggak tahu tapi nanti ya. Udah, kita optimis saja lah ya. Lagian ini kalau misalnya garansi kita return pun ongkos kirim ditanggung sama pembeli ya. Jadi kita yang nanggung ongkirnya ya. Nah ini kita lepas semua lagi. Nah ini dia sudah kita lepas semua soket atau mesinnya, kita lepas lagi, kita tambah lem, kita kasih lem ya. Ini LCD-nya dibuka dulu plastiknya, lalu segelnya ini dilepas dulu ya, karena ini nanti dia ganjel di tepian ya. Di tepian ini akan ganjel, ini dilepas semua. Lalu kita amankan dulu ya, amankan dulu ini. Nah ini oke sih, dari fisik sih udah masih oke semua ya. Kita kasih dulu lem ya, kita kasih dulu lem di sekitar sini di atas ya. Boleh menggunakan lem, boleh menggunakan double tip ya. Ini sudah selesai saya kasih, kalau saya menggunakan double tip ya. Walaupun double tip tapi ini kuat ya, erat sekali ya. Jangan remehkan double tip. Nah ini kita juga ada double tipnya di bawaannya di sini. Nah kita buka yang bagian bawah aja, yang di fleksibel yang ke atas nggak usah dibuka, karena itu nanti ngelemnya atau merekatnya di balik ya. Nah setelah itu kita pasang seperti tadi ya, jangan sampai menceng. Kita preskan, nah seperti ini, kita kencangkan, jangan sampai ada yang menceng ya, harus presisi ya. Ini juga karena tulangan LCD-nya sasisnya, tulangannya ini juga udah hancur ya, karena posisi jatuh, tapi orangnya nggak beli sekalian, jadi cuma LCD sama TC-nya. Katanya nanti dibeliin casing karet itu ya, buat nutupinnya. Tapi ya udahlah, kita kan cuma dimintain tolong untuk masang aja ya. Nah ini perekatnya ini ditarik, nah ini ditarik, kita rekatkan di sini. Nah ini untuk IC touchscreen-nya, di situ ada IC-nya di situ ya. Nah ini kan, nah seperti ini. Nah ini yang tadi saya bilang nanti ngelenteknya, sekarang ini dikelentek. Nah nanti kan merekatnya di sini. Nah betul ya. Oke siap. Menceng dikit nggak apa-apa, yang penting nanti pas dipasang pas ya. Udah siap, udah rekat ini. Nanti kalau misalnya setelah pemasangan kita ini ya, kita kencangkan dengan karet gelang atau penjepit LCD kalau punya ya. Kalau saya pakai karet gelang biasanya ya. Nah ini tinggal kita pasang lagi, rakit lagi mesinnya seperti tadi ya. Kita colokkan semua, ini udah finishing jadi harus masang semua ya. Oh ini agak ini ya, nah, ditekuk dulu ke atas ya, karena nanti ketindih ya. Oke, kita paskan seperti tadi. Ini video saya percepat ya, pokoknya intinya semua dipasang gitu lah ya. Oh ya, ini baterainya dipasang lagi. Nah ya, setelah saya terperiksa ternyata baterainya ngedrop ya. Ini saya cas dulu tadi sampai 3%. Nah ini menyala ya,
Sudah menyala, kita tinggal tunggu sampai muncul ke menu utama. Kita tunggu beberapa saat. Nah, udah mulai jalan ya. Waduh, ini kameranya agak ribet ya. Ginilah kalau ribetnya menggunakan tripod mini dan HP ya. Jadi saya ini bikin kontennya pakai HP ya, cuman ya. HP-nya Honor 9 Lite ya. Kalau pengen tahu, ini HP-nya Honor 9 Lite. Nah, ini sudah booting animation ya. Tinggal tunggu saja beberapa saat. Ini kebetulan orangnya nungguin di samping saya ya. Jadi ya agak gimana gitu ya. Oke, menyala, kita buka ya. Waduh, di pola. Nah, ini tanya dulu sama orang ya, mas apa polanya. Oke, ini dia sudah terbuka ya. Nah, ini sudah terbuka, kita tes sana sini ya, touchscreen-nya ya. Kita tes misalnya untuk ketik tombol, angka atau keyboard itu bagaimana. Kalau dikiranya semua sudah berhasil atau pas ya, disentuh tidak lari-lari gitu ya, berarti sudah sukses ya. Nah, ini kita tes keyboardnya. Pokoknya dukung terus ya channel Mas Edwin Service dengan cara klik like ya, like tombol like-nya diklik, lalu subscribe dan juga komen ya. Setelah di komen itu jangan dibiarin aja, tapi di share ya, di share ke seluruh penjuru dunia maya ya. Pokoknya kita tembusin sampai ribuan subscriber, kalau bisa jutaan subscriber. Amin ya. Pokoknya sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, salam nota luar biasa. Dadah.